wabarakatuh. Halo Sobat Muda, perkenalkan saya Natasha Ardiagarini dan rekan saya Mila Rosa. Nah Mila, di episode perdana kali ini kita akan bahas apa sih? Tahu nggak sih ternyata di daerah Tangerang Selatan itu ada loh tempat pertolongan untuk anak pang yang belum diketahui banyak orang. Wah menarik banget, pasti Sobat Muda penasaran kan? Yuk langsung aja kita kenal lebih dekat tempat pertolongan ini, yaitu Panti Sosial Bina Remaja Tarunajaya 2 atau yang biasa disingkat PSBR Tarunajaya 2. Nah, untuk mengulik lebih dalam, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Panti, yakni Bapak Dr. Zulkifli Said yang sudah berada di hadapan kita. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo Sobat Muda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin boleh Pak memperkenalkan diri Bapak di hadapan Sobat Muda. Boleh, saya Zulkifli Said, biasa dipanggil Pak Jul. Biar agak lebih mudah dipanggil Bang Jul aja. Nah, jadi gini Pak, kali ini kan kita mau bahas nih tentang tempat pertolongan untuk anak jalanan. Nah, gimana sih tanggapan Bapak terkait fenomena nih? Sekarang kan udah marak banget nih anak jalanan gitu. Nah, pandangan Bapak terkait hal itu tuh bagaimana? Baik, sebenarnya masalah sosial itu muncul sejak kita dilahirkan. Masalah sosial itu sudah muncul. Oleh karena itu, kalau kita menemukan banyak masalah sosial, terutama terhadap anak-anak jalanan, apa yang kita kenal dengan anak-anak jalanan yang ada di DKI Jakarta, sesungguhnya adalah masalah kita bersama, adalah masalah yang harus kita atasi secara bersama-sama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat, dan terutama dari keluarga. Oh, jadi ada nih ya tempat untuk pertolongan teman-teman kita yang membutuhkan, yaitu PSBR Tarunajaya 2. Nah Pak, kalau terkait dengan sejarah singkat dari panti ini bagaimana sih Pak? Ya, secara singkat saya bisa menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PSBR Tarunajaya 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sengaja dibentuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menolong membantu anak-anak yang bermasalah sosial. Secara singkat sesungguhnya panti ini dulunya adalah milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ketika di otonomi daerahkan, maka panti ini diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017. Ya, dulunya panti ini adalah warga binaannya adalah anak-anak yang bermasalah dengan narkoba. Tetapi masalah narkoba ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat, maka Pemprov DKI Jakarta membentuk Panti Sosial Bina Remaja Tarunajaya 2 yang kita kenal sekarang ini. Untuk letaknya sendiri kan di daerah Tangerang Selatan ya Pak, apakah ini juga milik pemerintah Tangerang Selatan juga? Ya, betul. Jadi banyak orang berasumsi bahwa panti ini adalah milik pemerintah Tangerang Selatan. Sesungguhnya panti ini adalah panti milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Dinas Sosial, ya, di bawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, kami adalah perwakilan tetap DKI Jakarta yang ada di Tangerang Selatan. Jadi belum banyak orang mengenal bahwa ada ya panti dinas sosial yang ada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah panti kita ini. Oh gitu, jadi walaupun adanya di Tangerang Selatan tapi milik Dinas Sosial DKI Jakarta ya Pak? Betul sekali, milik Dinas Sosial Provinsi DKI kita Jakarta. juga penasaran nih Pak, Ya. Bagaimana sih cara anak panti ini datang dan bisa mengikuti program yang ada di sini Pak? Ya, anak-anak warga binaan kami ini itu berasal dari kiriman dari suku dinas sosial yang ada di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada yang dari Satpol PP, ada juga dari pihak kepolisian, ada juga yang dari panti. Memang ada panti yang menampung kemudian dikirimkan sesuai dengan klasifikasi remaja, itu pasti akan dikirimkan ke tempat kami seperti itu. Yes. Kalau untuk jangka waktunya sendiri itu berapa lama sih anak-anak menerima pertolongan di sini? Anak-anak warga binaan kita yang kita bina di sini itu minimal 6 bulan kita lakukan pembinaan di sini. Ya, 6 bulan. Nah kalau untuk fasilitas di panti ini ada apa saja sih Pak? Alhamdulillah pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan fasilitas yang cukup untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang butuh pertolongan. Ya, ada asramanya, ada fasilitas ibadahnya, kemudian sandangnya disiapkan, pakaian kita siapkan semua.
Kemudian makannya kita siapkan semua, sarana olahraganya, sarana keterampilan, ada kliniknya juga. Jadi cukup lengkap lah untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak adik-adik kita yang bermasalah sosial ini. Wah, jadi lengkap banget ya ternyata di panti ini. Kalau kegiatan yang diberikan oleh panti kepada anak-anak itu ada apa aja sih Pak kegiatannya? Cukup banyak ya, kalau kita boleh dikata dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi itu penuh dengan kegiatan-kegiatan ya. Jadi anak-anak kami ini tidak hanya diberikan keterampilan, kita punya 6 keterampilan ya. Ada keterampilan mobil, motor, AC, ada las, ada sablon. Jadi ada elektronik juga. Jadi cukup menarik ini. Ke-6 ini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan di dunia usaha sekarang. Tapi yang pasti adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman sejauh saya adalah bagaimana merubah perilaku. Itu yang saya sampaikan. Dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi, penuh dengan kegiatan-kegiatan ya. Mereka di asesmen, ada psikolognya, dievaluasi bagaimana hari per hari. Dari mereka tidak sama sekali tidak mandi, mereka sudah bisa mandi, bisa sholat, bisa ibadah, semua dibantu oleh rekan-rekan saya yang sungguh sangat luar biasa. Seperti itu, singkatnya seperti itu. Oke, nah berbicara tentang orang-orang terlibat nih Pak, siapa saja sih Pak yang terlibat untuk memberikan pertolongan kepada anak panti di sini? Alhamdulillah saya mendapatkan orang-orang yang terbaik ya, orang-orang yang bekerja dengan hati. Kalau kami ini bekerja tidak hanya menggunakan IT, mungkin di tempat lain bekerja itu cukup dengan menggunakan IT selesai. Tetapi kami di sini tidak hanya IT, tapi adalah dengan hati. Saya memiliki 18 pegawai negeri sipil, kemudian dibantu oleh orang-orang terbaik, orang-orang hebat, yaitu 35 PJLP. Di sana ada pekerja sosialnya, ada juru masaknya, kebersihannya, security dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada 6 orang instruktur yang sengaja didatangkan ke sini untuk mengajarkan anak-anak agar lebih baik ke depan gitu. Wah, jadi banyak banget ya Pak ternyata orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tapi nggak kerasa nih, ternyata hari ini kita udah ngobrol banyak hal kan. Terakhir boleh dong Pak sampaikan harapan Bapak untuk panti ini ke depannya. Ya, ini yang inti yang selalu sering saya sampaikan kepada semua pihak, bahwa saya ingin menegaskan kembali bahwa anak-anak kami, anak-anak remaja ini adalah anak-anak yang potensial, anak-anak yang punya potensi cukup ya, dia punya masa depan yang jauh ke depan ya, dan itu perlu dukungan. Dukungan dari siapa? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan puluhan miliar sudah membiayai ini semua untuk membuat anak-anak itu lebih baik. Tapi tidak hanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini dinas sosial saja, tetapi perlu dukungan masyarakat. Anak-anak kami ini setelah kami bina, dia akan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak kita ini perlu dukungan menciptakan supaya mereka itu tidak kembali ke jalan lagi. Mereka dimotivasi, mereka dijadikan orang-orang yang baik-baik saja. Dan yang terakhir adalah jangan salah, tidak semua keluarga loh mendukung anak-anak ini kembali keluarga. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengharapkan dengan sangat bahwa keluargalah tulang punggung pertama yang membuat anak-anak kita ini bisa lebih baik, bisa menatap masa depan yang lebih mandiri. Dia bisa berkeluarga, bisa sekolah, bisa bekerja, dan intinya adalah mereka akan lebih baik ke depan. Itu yang ingin saya harapkan. Saya pikir itu. Terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan waktunya hari ini. Kita banyak dapat insight baru ya, bahwa ada loh tempat pertolongan di Tangerang Selatan milik Dinas Sosial DKI Jakarta, yaitu PSBM Taruna Jaya 2. Tapi saya boleh sedikit menambahkan ya, bahwa sesungguhnya di tempat kami ini tidak saja anak pang ya, ada warga binaan kita itu yang manusia silver, ada manusia paling mahal juga ada, yaitu manusia emas. Jadi juga ada di sini. Kemudian ada gelandangan, ada pengemis dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak ya anak-anak kita yang klasifikasi
yang anak-anak bermasalah sosial di panti kita. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, Sobat Muda, itu tadi keseruan kita hari ini tentunya menambah wawasan kita juga kan. Tapi jangan sedih karena akan ada episode lainnya yang gak kalah seru juga. Ya, saya Natasha Degarini. Dan saya Mila Rosa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.